Begitu Dian turun dari motornya tanpa basa-basi, pria itu memaksa dan langsung menarik tubuh gadis cantik itu menuju ke dalam hutan belantara yang lebih dalam. Di sana, jauh dari pemandangan mata siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus yang terjadi di Batam, di mana ada seorang remaja yang sangat cantik telah ditemukan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan dan dalam keadaan tanpa busana di tengah hutan. Oh iya guys, dikarenakan untuk menghindari teguran dari YouTube, mulai ini bahasa-bahasa yang keji akan saya plesetkan sedikit ya guys. Jadi mohon pengertiannya. Oke, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Dian Milenia Trisna Afifah, atau yang lebih akrab disapa Dian, berusia 16 tahun dan merupakan seorang gadis cantik yang tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di sebuah rumah sederhana di Batam. Untuk kesehariannya, Dian adalah seorang siswi kelas 1 SMA di Negeri 1 Batam. Sang ibunda menggambarkan buah hatinya sebagai sosok anak yang baik dan pandai, baik secara akademis maupun non-akademis. Di sekolahannya, Dian mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah karate. Masih menurut penuturan sang ibunda, Dian sangat piawai ketika mempraktikkan kegiatan karate yang ditekuninya. Hal itu juga dibuktikan dengan diraihnya sabuk hitam, yang merupakan sabuk tertinggi dalam seni bela diri yang digelutinya. Beberapa orang tetangga mengenang Dian sebagai sosok gadis yang baik, ramah, pendiam, dan tidak pernah keluyuran malam hari. Ia menghabiskan waktunya untuk menimba ilmu di sekolahannya dan mengajar karate kepada anak-anak di kompleks tempatnya tinggal. Pada hari Sabtu atau tepatnya pada tanggal 26 September 2015 sekitar pukul 3 sore hari, bunyi lonceng yang riang mengakhiri jam pelajaran di SMA Negeri 1 Batam. Para siswa berhamburan keluar dengan wajah-wajah ceria penuh rencana akhir pekan. Kala itu dengan tas sekolah di punggungnya, Dian segera bergegas menuju tempat parkir sepeda motor yang telah disediakan. Setelah menemukan motor kesayangannya, ia segera menaikinya dan memacu kendaraannya meninggalkan area sekolah, dengan niatan langsung pulang ke rumah. Ia melewati rute perjalanan seperti biasanya, yakni jalur hutan yang ada di Batam seorang diri. Menurut penuturan warga sekitar, jalanan itu memang terkenal sangat sepi dan minim pengendara, terutama saat hari mulai gelap. Pada sore itu, Dian melaju sendirian, menyusuri jalanan yang teduh di bawah rimbunan pepohonan. Tiba-tiba di tengah-tengah kesunyian, ia dicegat oleh seorang pria yang berdiri di tengah jalan. Pria itu dengan perawakan tinggi besar, mengaku sebagai anggota kepolisian. Sekilas penampilan pria misterius itu memang meyakinkan. Ia terlihat seperti polisi pada umumnya. Dian yang tidak mengenal pria itu sempat ragu, namun keyakinannya terhadap aparat penegak hukum membuatnya merasa aman. Ia berpikir ini mungkin hanya pemeriksaan biasa. Karena merasa yakin bahwa pria di hadapannya adalah seorang penegak hukum, Dian pun akhirnya turun dari sepeda motornya. Namun, keyakinan Dian ternyata salah besar. Pria misterius itu bukanlah seorang anggota kepolisian, melainkan seorang pria dengan niatan jahat yang telah merencanakan tindakan keji terhadap gadis remaja itu. Begitu Dian turun dari motornya tanpa basa-basi, pria itu memaksa dan langsung menarik tubuh gadis cantik itu menuju ke dalam hutan belantara yang lebih dalam. Di sana,
jauh dari pemandangan mata siapapun. Ia menunjukkan sisi beringasnya. Pria itu langsung melampiaskan hawa nafsunya dengan cara menyetubuhi Dian. Dian yang kaget dan ketakutan setengah mati, otomatis langsung mulai memberontak. Ia mencoba sekuat tenaga melepaskan diri dari cengkraman bejat pria itu. Dan dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia berteriak sekencang-kencangnya meminta pertolongan. Namun, pemberontakan dan teriakan minta tolong itu tidak bertahan lama. Secara tiba-tiba, pria misterius tersebut mengeluarkan sebilah pisau berukuran kecil. Dengan kecepatan kilat dan tanpa ampun, pisau itu segera ditusukkan ke bagian leher kanan Dian. Luka menganga yang cukup lebar langsung tercipta, menyebabkan Dian dengan cepat kehabisan cairan merah. Dan dalam hitungan detik, cahaya kehidupan di matanya meredup. Ia pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di tempat itu juga. Setelah melihat bahwa korbannya telah meninggal dunia, pria biadab itu tanpa sedikit pun rasa penyesalan kembali menuntaskan hasrat bejatnya yang tadi sempat terhenti sejenak. Setelah puas melakukan perbuatan keji itu pada jasad gadis cantik yang tak lagi bernyawa, ia pun bergegas kabur, meninggalkan tubuh Dian yang kini terbaring bersimpah cairan merah, sendirian di dalam keheningan hutan yang menjadi saksi bisu kebrutalannya. Keesokan harinya atau tepatnya pada tanggal 27 September 2015 sekitar pukul 5 pagi, segerombolan pemuda yang kebetulan sedang menanam pohon di lokasi hutan itu dikejutkan dengan pemandangan horor di hadapan mereka. Segerombolan pemuda itu menemukan tubuh tidak bernyawa dengan penuh cairan merah yang mulai mengering. Selain itu diketahui tubuh gadis itu juga dalam keadaan tanpa busana yang menutupi tubuhnya. Rombongan pemuda tersebut kemudian melaporkan penemuan itu kepada warga sekitar yang kemudian dilanjutkan dengan melaporkan kepada kepolisian. Pihak berwajib yang menerima laporan tersebut bergegas mendatangi lokasi penemuan itu. Setibanya pihak berwajib di lokasi melihat kondisi jasad yang seperti itu, aparat kepolisian meyakini bahwa gadis cantik tersebut telah diperkaos sebelum akhirnya dihabisi oleh pelaku. Aparat kepolisian juga mengatakan bahwa kasus tersebut bukanlah kasus perampokan, sebab beberapa barang berharga milik gadis remaja itu seperti handphone, uang, dompet, dan juga sepeda motor masih ada di lokasi tersebut dan tidak diambil oleh pelaku. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, pihak berwajib langsung mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke rumah sakit terdekat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil otopsi yang dilakukan oleh tim forensik, diketahui bahwa penyebab meninggalnya adalah akibat luka menganga yang ada di leher korban. Selain itu, tim forensik juga memastikan bahwa korban telah diperkaos karena ditemukan cairan sperma di area kewanitaannya. Selain sebab kematian, tim forensik juga berhasil mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Dian Milenia Trisna Afifah. Setelah mengantongi identitas dari korban, aparat kepolisian pun segera mendatangi rumah keluarga Dian untuk memberitahukan kabar duka tersebut. Sementara itu, aparat kepolisian yang menangani kasus ini sempat mengaku kewalahan untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan yang menewaskan remaja itu karena minimnya bukti maupun saksi mata. Dari hasil olah TKP di lokasi hutan tersebut, pihak berwajib juga mengaku tidak menemukan bukti yang bisa mengarahkan kepada terduga pelaku dalam kasus ini. Dan berkat kerja keras aparat kepolisian dari Polresta Balerang, perlahan namun pasti, kasus pembunuhan itu mulai mendapatkan sedikit titik terang. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi seorang saksi yang sempat melintas di kawasan jalanan hutan. Menurut keterangan dari saksi, dirinya meyakini bahwa pelaku pembunuhan itu menaiki sepeda motor Yamaha Mio J. Namun dirinya mengaku tidak begitu memperhatikan nomor polisi dari motor itu atau ciri-ciri dari pria misterius tersebut.
Meskipun mendapatkan sedikit informasi tentang kasus ini, namun untuk mencari siapa pemilik sepeda motor itu tentunya membutuhkan waktu serta ketelitian dari pihak berwajib. Pantang menyerah. Aparat kepolisian pun mulai melakukan pencarian motor tersebut dengan cara mengecek semua sepeda motor Yamaha Mio J yang ada di wilayah Batam. Berdasarkan data kepemilikan sepeda motor, pihak berwajib berhasil menemukan setidaknya 5.000 data dari setiap orang yang memiliki sepeda motor jenis tersebut. Dan untungnya di tengah kesedihan dan kengerian atas kepergian Dian, secercah harapan mulai muncul. Seorang saksi mata lain yang kita sebut saja Mr. X datang mendatangi kantor polisi dengan informasi krusial. Mr. X memberikan keterangan bahwa pada hari kejadian tragis itu, ia sempat melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio J dengan plat nomor yang memiliki angka 8 di bagian belakangnya. Pengendara motor tersebut menurut Mr. X parkir di kawasan itu dan dinilai sangat mencurigakan. Tidak hanya itu saja, Mr. X juga memberikan deskripsi lebih lanjut mengenai ciri-ciri pria yang ia lihat. Perawakan pria tersebut dikatakan tinggi besar dengan badan tegap, serta mengenakan jaket kulit dan sepatu yang rapi. Meskipun informasi mengenai plat nomor sepeda motor itu tidak terlalu spesifik, setiap detail yang diberikan Mr. X tentu saja sangat berarti bagi tim penyidik yang menangani kasus pembunuhan Dian. Berbekal petunjuk awal tersebut, aparat kepolisian segera melakukan penelusuran. Dari data yang ada, mereka menemukan bahwa setidaknya ada 2.000 unit sepeda motor Yamaha Mio J yang memiliki angka 8 pada plat nomornya di Batam. Sebuah jumlah yang cukup besar, namun setidaknya menyempitkan ruang lingkup pencarian. Di sisi lain, di tengah upaya penelusuran ini, aparat kepolisian juga mendapatkan informasi tambahan yang sangat berharga dari seorang wanita yang bernama Elisa. Elisa mengaku bahwa dirinya pernah diberhentikan oleh seorang pria misterius di daerah Setiang, Batam. Ia menceritakan bahwa pengalaman yang dialaminya itu persis dengan modus yang digunakan pelaku dalam pembunuhan Dian. Menurut Elisa, pria tersebut mengaku sebagai seorang anggota kepolisian. Namun berbeda dengan Dian, Elisa tidak mempercayai pengakuan pria itu dan langsung meninggalkan lokasi tersebut tanpa menunggu lebih lama. Elisa menjelaskan kepada pihak berwajib bahwa ia mendatangi kantor polisi setelah membaca pemberitaan di media tentang analisa modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Ia menyadari bahwa pengalamannya relevan dengan kasus Dian. Lebih lanjut, Elisa juga meyakinkan pihak kepolisian bahwa dirinya masih hafal betul dengan wajah pria yang menghentikannya dan bersedia membantu identifikasi pelaku jika diperlukan. Kesaksian Elisa ini menjadi bukti tambahan yang menguatkan dugaan modus pelaku dan memberikan gambaran visual yang lebih jelas. Demi mengungkapkan kasus ini secara terang benderang dan menemukan pelaku keji tersebut, aparat kepolisian pun akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah proaktif. Mereka terjun langsung ke jalanan di Batam dengan mengadakan razia kendaraan bermotor. Sambil memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, aparat kepolisian juga dengan cermat mencocokkan para pengendara motor dengan ciri-ciri yang telah diberikan oleh Mr. X dan berusaha mencari sosok yang cocok dengan deskripsi Elisa. Pada tanggal 21 Oktober tahun 2015, sekitar pukul 6 pagi hari, seorang anggota polisi menaruh curiga saat melihat seorang pengendara sepeda motor berputar arah untuk menghindari razia di lokasi Balawi, Batam. Tidak mau kehilangan kesempatan, pihak berwajib kemudian mengejar sepeda motor itu dan berhasil menghentikannya. Diketahui pengendara sepeda motor tersebut merupakan seorang pria bernama Wardiaman. Saat razia tersebut, sebenarnya Wardiaman memiliki dokumen yang lengkap. Namun sayang, ia mengenakan jaket kulit serta memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan yang dituturkan oleh Mr. X. Aparat kepolisian kemudian langsung menggiringnya ke kantor polisi guna dilakukan interogasi lebih lanjut. Di kantor polisi, tim penyidik yang menangani kasus ini kemudian segera menghubungi Elisa untuk mengetahui secara pasti apakah benar Wardiaman yang telah menghentikannya.
Dan benar saja, ketika Elisa tiba di kantor polisi serta melihatnya secara langsung, Elisa membenarkan bahwa pria misterius yang sempat menghentikannya adalah Wardiaman. Berdasarkan keterangan dari Elisa, pihak berwajib kemudian membawa Wardiaman untuk berkeliling Batam dan menuju jalanan yang diyakini sebagai rute meninggalnya dia. Namun, ketika sampai di hutan Seladi, yang merupakan tempat lokasi penemuan jasad korban, Wardiaman tiba-tiba saja malah melarikan diri. Aparat kepolisian yang tidak mau kehilangan jejak dari Wardiaman bergegas mengejar pria tersebut. Ia pun kemudian digiring menuju ke Polresta Balerang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di kantor polisi, tim penyidik langsung membawa Wardiaman untuk mengambil sampel DNA serta rambut kemaluan untuk diuji di laboratorium yang ada di Mabes Polri. Setelah pengambilan sampel tersebut, Wardiaman kemudian dibebaskan meskipun dalam pengawasan ketat aparat kepolisian. Pada 26 Oktober 2015, hasil uji DNA yang dilakukan menunjukkan bahwa sampel tersebut identik atau cocok dengan cairan sperma yang ditemukan di area kewanitaan korban. Berdasarkan hasil tersebutlah, aparat kepolisian langsung menangkap Wardiaman di rumahnya. Dalam interogasinya, Wardiaman awalnya tidak mau mengakui perbuatannya. Namun setelah ditunjukkan bukti-bukti yang kuat, dirinya tidak dapat mengelak lagi. Kepada tim penyidik, Wardiaman mengaku bahwa dirinya sudah beberapa kali menghentikan para gadis muda yang lewat sendirian di area hutan tersebut. Namun, baru Dianlah yang berhasil masuk ke dalam perangkapnya. Ia mengaku tidak memiliki motif apapun saat menghabisi gadis remaja tersebut. Wardiaman mengatakan kalau aksi bejat yang ia lakukan murni datang dari dalam dirinya untuk memperkaos gadis muda. Namun saat sedang asik melampiaskan nafsunya, korban malah melakukan pemberontakan, sehingga ia terpaksa langsung menghabisi remaja cantik itu dengan cara menusuk bagian lehernya. Atas perbuatannya, aparat kepolisian resmi menetapkan Wardiaman sebagai tersangka dalam kasus ini. Ia akhirnya dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan, pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan, dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada 8 Maret 2016, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Batam. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama seumur hidup kepada Wardiaman karena secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Hal-hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang begitu sadis kepada anak yang masih di bawah umur, sehingga pantas untuk... Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.